jangan mencela orang-orang saleh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, mencela seorang Muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Ya, jadi jangan mudah lisan ini untuk mengata-ngatai, mencela, mengejek-ngejek seseorang. Sebenarnya mengejek-ngejek, mencela ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ketika anjing menggonggong kepada singa, apakah singa juga ikut-ikutan mengaum, mengaum, mengaum terus-terusan? Mereka begitu nggak? Enggak, singa itu diam aja. Semalam Uma merasa agak homesick sedikit dengan Indonesia ya. Jadi sudah 2 minggu dari sini tiba-tiba merasa agak rindu sedikit dengan Indonesia. Tapi nggak ada masalah. Insya Allah sama seperti teman-teman semua. Di sini para pelajar yang lagi belajar di Maskal Hufat ada perasaan rindu ingin kembali bersama keluarga, rindu ingin pulang ke kampung halaman. Itu hal yang biasa. Tapi insya Allah dengan tekad yang kuat kita pergi ke satu tempat untuk menuntut ilmu sama seperti teman-teman di sini. Sebagian teman-teman yang belajar mau pergi dari kampung halaman untuk menuntut ilmu, kadang-kadang harus ada pengorbanannya, ada rasa rindu dengan kampung halaman, rindu dengan keluarga, tapi insya Allah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, insya Allah, untuk diri kita dan untuk banyak orang. Gitu ya, teman-teman semua. Baik, hari ini kita bahas mengenai jangan mencela, rugi dunia akhirat kalau engkau menjadi pribadi-pribadi yang suka mencela. Kita lihat teman-teman semua bahwa dalam kehidupan yang sekarang ini rasanya mudah sekali untuk sebagian orang mencela satu sama lain, terutama di sosial media. Kenapa? Karena di sosial media itu nggak terlihat wujudnya, nggak terlihat siapa orangnya. Beberapa orang mereka menggunakan second account gitu ya untuk bisa mengata-ngatai orang lain. Mereka bisa dengan mudah memanggil gelaran-gelaran yang buruk atau julukan yang buruk kepada orang lain lewat jari-jarinya. Mereka berpikir bahwa orang-orang tidak tahu siapa diri mereka, padahal Allah SWT melihat apa-apa yang mereka ketik, apa-apa yang mereka lakukan. Teman-teman, bagaimana mungkin hal itu terjadi kepada diri kita? Kita ingat kisahnya Firaun. Firaun saja, Umar selalu cerita berulang-ulang ketika berdakwah untuk Nabi Musa alaihissalam, ketika berdakwah untuk Firaun saja dalam surat Toha ayat 44, itu Allah Subhanahu wa taala minta agar Nabi Musa alaihissalam berbicara pada Firaun dengan lemah lembut, bukan dengan mencela orang yang sudah jelas-jelas jahat loh, teman-teman semua. Dalam surat Toha ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan Harun, kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lemah lembut ia menjadi sadar atau takut. Bahkan berbicara kepada Firaun aja tidak mencela, tidak mengejek, tidak mengolok-olok, tidak merendahkan. Padahal orang-orang Firaun orang yang jelas-jelas buruk, jahat, orang yang mengaku dirinya Tuhan. Ini di ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu Firaun, sosok manusia yang sudah pada puncak pembangkangannya, keangkuhannya, kesombongannya, itu masih Allah SWT minta Nabi Musa untuk berlaku lemah lembut kepadanya. Bagaimana dengan kita, teman-teman semua? Ya, jadi jangan mudah lisan ini untuk mengata-ngatai, mencela, mengejek-ngejek seseorang. Sebenarnya mengejek-ngejek, mencela ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dulu beberapa sahabat Nabi melakukan itu dan Nabi menegur. Contohnya perilaku mencela di zaman dulu, di zamannya Nabi, pada saat para sahabat mencela fisiknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Body shaming lah istilahnya di zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan mencela itu banyak bentuknya ya di sosial media contohnya. Misalnya di sosial media ini kita lihat ya, gendut banget sih gitu ya. Kayak emak-emak gitu ya. Kan sering banget tuh kalau kita ngeliat ada orang badannya gendut sedikit kayak emak-emak banget, kayak apa orang pintu dua kulkas dan sebagainya gitu. Kadang-kadang ada body shaming, mencela itu banyak hal termasuk body shaming misalnya. Nah, body shaming ini sebenarnya bukan hal yang baru di zaman dulu, di zaman Rasulullah tindakan mengolok-olok fisik ini udah pernah terjadi. Salah satunya dialami oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya fisik yang betisnya kecil, ya beda sama orang normal kebanyakan gitu. Maka suatu ketika ada cerita Abdullah bin Mas'ud ini hendak memanjat pohon, hendak mengambil ranting untuk dijadikan siwak. Tiba-tiba angin itu berhembus dan kemudian menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian para sahabat sahabat tertawa karena melihat
betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini sangat-sangat kecil. Kemudian tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan perilaku seperti itu. Maka Rasulullah langsung menegur, kalian ini mentertawakan apa? Apa yang buat kalian tertawa? Kemudian para sahabat berkata, wahai Nabi Allah, lihat betisnya kurus sekali, betisnya kecil sekali. Apa kata Nabi? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah SAW ingatkan nggak boleh kalian body shaming seperti itu. Ibnu Mas'ud itu orang yang saleh, seorang penghafal Quran yang suaranya sangat indah. Kalian tidak boleh mengejek-ngejek seperti itu. Apa yang kalian tertawakan itu nggak ada artinya sama sekali. Kalian tahu bahkan kedua betisnya dari Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Artinya orang ini sangat mulia, orang ini sangat luar biasa kedudukannya. Jangan gara-gara fisik kemudian kalian mentertawakannya. Kalian nggak tahu bahwa di hadapan Allah orang ini sangat mulia. Seperti itulah kira-kira. Jadi di sini dari hadis ini ditunjukkan kepada kita bahwa menghina fisik salah satunya itu adalah tindakan yang haram, tindakan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sosial media kan mudah sekali kan orang-orang mengolok-olok, mengejek-ngejek, mencela orang lain ya kan. Kadang-kadang kita nggak berpikir ketika kita mengata-ngatai seseorang. Padahal itu berat timbangannya di sisi Allah SWT. Sebagaimana engkau tidak suka diolok-olok, engkau tidak suka dihina kan teman-teman semua. Jangan menghina orang lain, jangan mencela, jangan mengejek-ngejek orang lain. Gak boleh lisan ini terlalu jahat gitu. Makanya sekarang banyak sekali public figure menangkap-nangkap orang kan, dimasukkan ke penjara. Nanti kalau sudah ditangkap-tangkap, kemudian menyesal dan sebagainya. Padahal ketika ditangkap-tangkap, oh ternyata masih SMP, masih SMA, atau bahkan ibu-ibu yang sudah berusia juga masih berkata-kata seperti itu. Nggak boleh ya teman-teman semua. Jadi seorang mukmin yang benar itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat. Bukan orang yang berkata-kata keji, bukan orang yang berkata-kata kotor, bukan. Baik, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mencaci maki seorang Muslim adalah sebuah kefasikan, ya, sebuah kefasikan. Kata Rasulullah apa dalam riwayat yang lain, dua orang yang saling mencaci maki seperti dua syaitan yang saling menjatuhkan dan mendustakan lawannya. Jadi orang-orang beriman qalu salama. Lihat Al-Furqan 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang saleh, yang ibadur rahman, orang-orang yang saleh itu kalau dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dengan rendah hati dan kalau ada orang yang menyapa mereka dengan kalimat-kalimat buruk, menghina mereka, mencela mereka, qalu salama. Dia nggak ikut-ikutan mencela. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan, ketenangan, kebaikan. Nah, itu perbedaan antara orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu nggak dan orang-orang saleh dia tuh nggak cepat panas hatinya, nggak cepat marah, nggak cepat terbangkit emosinya. Kenapa? Karena dia ingat surah Al-Furqan 63. Kalau ada yang mengejek-ngejeknya, kalau ada yang menghinanya, dia nggak ikut-ikutan membalas dengan kalimat yang sama. Dia beda dengan orang tersebut. Qalu salama, nggak terpancing emosinya. Dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini ada satu perumpamaan ya. Teman-teman lihat perbedaan antara singa dengan anjing. Anjing itu menggonggong terus menggonggong terus. Singa itu nggak ketika anjing menggonggong kepada singa, apakah singa juga ikut-ikutan mengaum terus-terusan? Mereka begitu nggak? Enggak, singa itu diam aja. Diam aja. Anjingnya gonggong terus singanya diam aja. Ada satu masa nanti singa akan mengaum, tapi sekali aja gitu ya. Ada di masa tertentu gitu. Siapa yang jadi rajanya? Raja hutannya siapa? Singa kan raja hutannya kan. Istilahnya dalam sebuah analogi tersebut kata singa, ya udahlah, ini anjing memang hobinya menggonggong yang sudah gitu. Ini analogi ya, perumpamaan aja ya teman-teman semua. Ya, jadi kata singa ya udah, biarin aja gak gonggong. Jadi singanya tetap tenang, diam aja. Ada satu masa iya dia mengaum, tapi nggak setiap saat, nggak selalu gitu, sekali aja gitu. Tapi nanti di masa yang tepat gitu. Nah, itulah contohnya ya teman-teman semua bagaimana singa itu menjadi seekor raja hutan, tapi dengan segala macam gonggongannya anjing diam aja. Nah, itu analogi aja ya teman-teman semua bahwa si raja ini sangat tenang gitu. Nah, kalau kita lihat balikan lagi dengan apa yang kita bahas, tenang aja, nggak usah ikut-ikutan gitu, nggak usah ikut-ikutan kepada orang-orang yang menghina, mengejek, mencela. Apa bedanya kita dengan dia? Gitu. Jadi tenang aja, kalau salam, ucapkan kalimat-kalimat yang baik atau jauhkan diri. Ya, orang beriman itu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
Begitu ya teman-teman semua. Dalam riwayat lain, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah sekali-kali engkau memaki orang lain, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata seorang sahabat, sejak saat itu aku tidak pernah memaki seorang pun, baik dia orang merdeka, dia hamba sahaya. Aku juga tidak pernah memaki hewan-hewan seperti unta dan kambing. Pada surat Abu Daud. Jadi Islam itu masya Allah nggak cuman nggak boleh untuk mencela manusia, nggak boleh juga mencela binatang. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Abu Daud? Jika ada orang yang mencela dan memakimu dengan celaan yang dia tahu ada pada dirimu, dia tahu sesuatu tentang kita, terus dia ejek-ejek kita, atau dia menghina kita, maka janganlah kamu balas mencelanya dengan celaan yang engkau tahu ada pada dirinya. Jangan kita bilang, kamu udah buka kartu saya. Jangan pikir saya nggak tahu kartu kamu. Saya juga bisa buka kartu kamu. Jangan saya pikir saya nggak tahu aib kamu. Saya juga tahu aib kamu. Kata Rasulullah, kalau orang tersebut mencela kamu dengan sesuatu yang dia tahu ada pada dirimu, kamu jangan cela dia dengan sesuatu yang kamu tahu ada pada dirinya. Karena akibat celaannya itu, biarlah Allah yang membalasnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Gitu ya teman-teman semua. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita mencela sesembahan orang lain. Jangan mencela Tuhannya orang lain. Di depan orang tersebut jangan mencela Tuhannya orang lain. Allah melarang kaum muslimin untuk mencaci maki sesembahan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki Tuhannya orang lain akan mencaci maki Allah SWT, mencaci maki Tuhannya kita. Teman-teman lihat surah Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم." Janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi jangan suka untuk mencela Tuhan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk saya agama saya. Kamu punya Tuhan yang kamu sembah, ya udah silakan. Saya punya Tuhan yang saya sembah, saya menyembah Tuhan saya. Jadi jangan suka mencela Tuhan orang lain, karena kalau kita mencela Tuhan orang lain akan mencela Allah SWT. Dalam surah Al-An'am 108, janganlah kalian memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti akan mereka memaki Allah juga dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Tuh lihat tuh, nggak boleh kita mencela orang lain, nggak boleh kita mencela Tuhannya orang lain, teman-teman. Jangan mencela siapapun dan jangan mencela apapun. Kemudian berikutnya apa lagi? Nggak boleh mencela apa lagi? Jangan mencela orang-orang saleh. Jangan mencela orang-orang saleh. Dalam hadis surat Bukhari Muslim kata Rasulullah apa? Mencela seorang muslim. Jangan mencela orang muslim, jangan mencela orang saleh. Mencela orang muslim merupakan sebuah kefasikan dan memeranginya merupakan sebuah kekafiran. Jangan mencela orang saleh, jangan mencela seorang muslim. Kita ini saling mencela satu sama lain, padahal innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Oke, untuk teman-teman semua kita balik lagi, jangan suka mencela orang-orang saleh, jangan mencela orang-orang Islam. Kita ini negara mayoritas Islam. Saling mencela sesama muslim, saling mencela sesama saudaranya sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah, Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Bukhari Muslim, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Nggak boleh teman-teman semua kita mencela yang sudah jelas, mencela orang lain nggak boleh, apalagi mencela sesama orang Islam, mencela sesama saudaramu sendiri, nggak boleh seperti itu ya. Berikutnya teman-teman lihat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Jangan suka ngejek-ngejek orang soleh, orang muslim, orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ngejek-ngejek mencela itu nggak cuma ngomong aja, tapi mengedip-ngedipkan mata. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka
Melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sesat. Orang-orang bodoh ya, orang-orang sesat ya. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang beriman. Jadi di sini Al-Mutaffifin 29 sampai 33 kita tahu mencela, mengejek itu nggak cuma lewat lisan, nggak cuma lewat ketikan, tapi lewat isyarat juga. Di ayat ini Allah menggambarkan gimana bentuk olok-oloknya orang-orang kafir, orang-orang tak beriman, orang-orang yang jahat kepada orang-orang soleh. Yaitu saling mengedip-ngedipkan mata. Jadi nggak boleh ya teman-teman semua kalau kita datang ke satu tempat terus kita lihat ada seseorang kita ingin mencelanya, kemudian kita kasih kode ke teman-teman kita gitu untuk mencela dia dengan tujuan mengejek, itu tidak merupakan akhlak dari orang-orang beriman. Nggak boleh kasih isyarat. Itu kan sering ya kita datang ke satu tempat terus orang-orang kasih isyarat gitu. Tidak. Jadi di sini kita sudah tahu jangan mencela Tuhan orang lain, jangan mencela orang lain, jangan mencela orang-orang saleh, jangan mencela orang-orang beriman. Kemudian jangan mencela binatang. Jangan mencela binatang. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika seorang budak wanita berada di atas seekor unta tunggangan, di atas unta itu ada barang-barang milik orang lain juga. Ketika unta itu melihat Nabi, ya, dan pada saat itu jalanan sangat sempit, maka budak wanita itu berkata, onta, cepat onta. Ya Allah, laknat nih onta nih, jalannya lambat banget nih, gitu, kata si wanita yang menunggang onta tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendengar dan melihat tersebut, maka kata Nabi Muhammad, onta yang dilaknat tidak boleh menemani kita. Maksudnya apa? Kamu udah minta tolong sama unta untuk menunggang kamu. Terus kamu menghina-hina unta tersebut, kamu melaknat unta tersebut. Nggak boleh perilaku seperti itu. Nggak usah naik unta itu kalau kayak gitu. Gitu. Jadi Rasulullah SAW tidak menyukai tindakan dari perempuan tersebut yang melaknat atau mengejek atau mencela seekor binatang. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata Islam itu masya Allah tidak hanya sekedar tidak boleh melaknat orang, tapi melaknat hewan aja nggak boleh. Mencela hewan aja nggak boleh, karena sesama makhluknya Allah. Kalau tadi jangan mencela unta, ya sekarang ini jangan mencela ayam jantan. Ini ada satu kisah tentang jangan mencela ayam jantan. Kata Rasulullah apa kepada salah seorang sahabat? Kata Rasulullah begini, janganlah kamu mencela ayam jantan. Karena ayam jantan itu membangunkan orang-orang sholat. Karena biasanya ada orang yang pagi-pagi ketika mendengarkan ayam berkeruyuk, dia akan mengatakan, berisik banget sih ini ayam. Gitu ya, nyalahin ayam gitu ya. Berisik banget sih ayam, berkeruyuk terus-terusan, gangguin orang aja gitu. Atau apa macam-macam lah kalimat sumpah serapah lainnya. Kata Rasulullah, jangan mencela ayam jantan, karena ayam jantan itu justru nggak bangunin kamu buat sholat gitu. Ada riwayat Abu Daud. Jadi dengan berkokoknya ayam jantan itu membangunkan orang untuk sholat. Bahkan ayam jantan itu bisa berkokok nggak cuman pagi loh, nggak cuman subuh, sebelum subuh. Jadi ayam jantan itu ya di kampung-kampung yang mungkin masih ada ayam gitu. Kalau di kota-kota mungkin agak sulit mendengarkan ayam berkokoknya. Ayam jantan itu membangunkan orang untuk sholat malam. Jadi orang atau hewan atau siapapun yang bantu kita untuk ketaatan harusnya kita puji, bukan kita cela gitu. Dan menjadi sebuah kebiasaan ayam-ayam itu berkokok biasanya beriringan ketika mendekati fajar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata Islam aja mengatur hal jangan mencela binatang sedemikian rupa. Berikutnya nggak boleh apa lagi, jangan mencela angin. Jangan cela angin, jangan cela hujan, jangan cela keadaan. Contoh jangan cela angin misalnya. Angin itu kan berhembus itu bukan atas kemauannya sendiri. Angin berhembus itu atas perintah Allah SWT. Jadi ketika angin itu berhembus memang atas izin Allah. Jadi jangan mencela angin karena ada orang-orang yang ketika angin berhembus dia akan mencela angin gitu ya. Panas salah, dingin juga salah gitu. Hujan salah, kemarau juga salah gitu. Setiap keadaan dicela. Ada orang yang begitu, kerjanya mengeluh terus. Ketika angin berhembus dicela angin, dingin dan sebagainya. Kalau lagi panas dicela juga kemaraunya. Kalau lagi hujan dicela juga hujan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, teman-teman semua. Kata Rasulullah SAW, janganlah kamu mencela angin. Jangan kamu melihat apa yang kamu tidak suka dari angin itu. Katakanlah, ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Jadi kalau ngeliat angin, ngeliat hujan, ngeliat kemarau, doa. Ya Allah, khususnya ngeliat angin dan hujan ya. Kata Rasulullah, kalau kau merasakan angin yang berhembus dingin, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini dan dari kebaikan yang ada pada angin ini, dari kebaikan yang angin ini dikirim. Jadi minta kebaikan-kebaikan terus.
Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini ya Allah, dari keburukan yang ada pada angin ini, dari keburukan yang angin ini dikirim gitu. Jadi di satu sisi kita berdoa ya Allah, angin yang dingin berhembus ini semoga ada kebaikannya ya Allah dan terhindar dari keburukan. Termasuk juga hujan juga begitu, jangan celah hujan teman-teman semua. Makanya kalau hujan turun kita kan disuruh berdoa kan agar hujan yang turun ini mendatangkan rahmat kepada kita. Berikutnya apalagi? Jangan mencela waktu, jangan mencela masa. Ih, Masya Allah. Islam ini detail sekali loh mengatur hal-hal kayak gitu. Mencela aja dibagi dalam beberapa poin. Mencela jangan apa lagi? Jangan mencela masa, jangan mencela waktu. Kadang-kadang kita mencela mencela waktu ya, mencela waktu tertentu gitu. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Jangan kamu mencela waktu karena Allah adalah waktu. Maksudnya apa? Jangan kamu menyakiti Allah dengan mencela-cela ciptaannya Allah. Waktu itu ciptaannya Allah, angin itu ciptaannya Allah, hujan itu ciptaannya Allah, binatang-binatang itu ciptaannya Allah, manusia-manusia itu ciptaan Allah. Jangan menyakiti Allah dengan mencela apa yang Allah ciptakan.